Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dikatakan, jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Firman Tuhan hari ini menegaskan tentang betapa pentingnya mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, karena itu akan menolong dan mendorong kita untuk menjaga diri kita dan menjaga setiap tindakan kita, baik kepada diri kita sendiri maupun kepada orang lain. Pikiran kita dapat menentukan setiap perkataan dan tindakan kita serta perilaku kita. Bila yang ada dalam pikiran kita adalah hal-hal yang positif, maka hal-hal yang baik dan hal-hal yang positiflah yang akan terjadi dalam kehidupan kita semua. Lawan dari berpikir positif adalah berpikir negatif. Berpikir negatif sangat merugikan diri kita sendiri. Karena itu akan berdampak pada sikap, perbuatan, ataupun tingkah laku kita, baik terhadap diri kita sendiri maupun terhadap orang lain. Ketika pikiran kita hanya berisi dengan hal-hal yang negatif seperti kekhawatiran, ketakutan, kebencian, kemarahan, kepedihan, keluh kesah, sakit hati, trauma akan masa-masa yang lalu, trauma akan kegagalan, ketidakpercayaan kepada diri kita sendiri, dan sebagainya, maka dapat dipastikan bahwa hidup kita pun tidak akan pernah terasa damai, tidak akan pernah terasa indah, dan tidak akan pernah dipenuhi dengan sukacita. Oleh karena itu kita harus menanggalkan semuanya itu. Kita tidak boleh membiarkan iblis menguasai, menjajah, bahkan menghancurkan kehidupan kita dengan menebarkan hal-hal yang negatif dalam pikiran kita. Kita harus bisa melawannya, bahkan kita harus bisa mengalahkannya dengan cara menawan segala pikiran kita dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita bisa baca di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-5b. Ketika kita melakukan hal ini, maka dampaknya pikiran kita akan selalu terisi dengan hal-hal yang benar, dengan hal-hal yang mulia, dengan hal-hal yang adil, suci, manis, sedap didengar, baik, dan patut dipuji. Perhatikan ketika Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus sendiri sedang dalam keadaan yang tidak baik, karena pada saat itu dia sedang berada atau sedang dipenjara. Ia mungkin mempunyai 1000 alasan untuk bisa mengeluh, merasa kecewa, atau bahkan menyalahkan Tuhan. Namun Paulus tidak mau ataupun tidak mengizinkan, tidak mau membiarkan pikirannya dikuasai oleh hal-hal negatif. Paulus tetap membawa dirinya untuk terus bersukacita, bahkan mengingatkan kepada semua jemaat yang ada di Filipi agar tidak pernah menyerah dan kehilangan harapan, dan tetap selalu berpikir positif meski situasi dan kondisi yang dihadapi semuanya itu berlawanan dengan kerinduan dan harapan mereka. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, marilah kita terus mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan tidak membiarkan berbagai hal yang negatif datang silih berganti atau malah tinggal di dalam pikiran kita. Mari kita isi terus
pikiran kita dengan damai sejahtera yang datangnya dari Allah, karena itulah yang akan memampukan kita untuk memelihara hati dan pikiran kita di dalam Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-7. Kekasih Tuhan, pikiran yang diisi dengan hal-hal yang negatif akan semakin menjauhkan kita dari Allah, bahkan bisa menghilangkan damai dan sukacita dalam kehidupan kita, dan akan membuat kita berjalan di tempat atau bahkan mengalami kemunduran. Kita tidak mungkin menjadi dewasa atau maju iman kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita untuk selalu mensyukuri segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apapun itu, karena itulah yang akan membebaskan kita dari beban-beban kehidupan yang mungkin selama ini menjadi sumber kekhawatiran dan ketakutan kita. Ingatlah bahwa pikiran memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Pikiran bisa menjadi jendela hidup kita yang akan sangat menentukan seterang apa hidup dalam pandangan kita, apakah cerah atau malah semakin suram. Apa yang kita pikirkan akan sangat menentukan masa depan kita. Oleh karena itu, kekasih Tuhan, mari kita awasi dan isi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang rohani, agar kita tidak terus membuang-buang berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita orang-orang percaya.